Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Hari ini Budian akan menjelaskan materi tentang menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Semoga kalian tetap semangat, sehat selalu. Oke, salah satu kegiatan penting kamu lakukan ketika menyimak pidato persuasif adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, dan pesan yang disampaikan orator. Kegiatan ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar memahami isi pidato yang disimak. Simaklah teks pidato persuasif yang akan Ibu bacakan. Perhatikan baik-baik ya. Pasang telinga karena nanti tugas kalian menyimpulkan teks pidato persuasif yang akan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan gagasan dan pesan terkait dalam upaya merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya di negara kita tercinta ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, beragam budaya di negara ini sudah merupakan keniscayaan sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal itu pula yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Ini artinya perbedaan jangan sampai merusak nilai persatuan dan kesatuan yang sudah lama terjalin menjadi terpecah belah karena perbedaan latar belakang budaya. Bahkan perbedaan itu seharusnya dijadikan sumber semangat dan dorongan yang mempererat nilai-nilai kerukunan sebagai sesama anak bangsa. Hadirin yang saya hormati, hingga saat ini jumlah penduduk di negara kita mencapai 250 juta lebih yang tersebar di berbagai pulau di wilayah Nusantara dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, daratan rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Perbedaan kondisi grafis itu tentu sangat mempengaruhi perkembangan kebudayaan negara kita. Semakin kaya dan bervariasi. Tidak salah kalau ada yang menyatakan bahwa Indonesia adalah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya yang cukup tinggi. Keanekaragaman budaya itulah yang perlu kita syukuri. Hal tersebut sudah terbukti dalam sejarah bahwa negara kita dikagumi dunia karena kekayaan dan keanekaragaman budayanya. Hadirin yang saya hormati, sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk memperkokoh dan memperkuat nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin berat dan rumit. Setelah itu, perkembangan informasi yang begitu cepat tersebar melalui berbagai media, termasuk media sosial, seringkali membuat kita mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong atau hoaks yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi seperti itu, tentu menjadi tugas kita bersama untuk menangkal beberapa berita bohong yang dapat mengusik dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kewaspadaan agar kita
tidak mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong, apalagi ikut menyebarluaskannya ke media sosial. Menjadi tantangan kita bersama, jangan sampai keanekaragaman budaya harus kita jadikan sarana untuk memperkokoh kerukunan dan persatuan bangsa. Demikian beberapa pendapat dan pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah contoh pidato persuasif yang sudah saya bacakan. Sebuah pidato persuasif yang menarik. Persoalan sekarang, bagaimana cara menyimpulkan isi pidato tersebut dan apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan? Perhatikan langkah-langkah menyimpulkan isi pidato berikut ini dengan seksama. 1. Yang pertama yaitu kalian mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Yang pertama mendengarkan pidato secara seksama. Yang kedua yaitu memusatkan perhatian isi yang sedang disimak. Terus selanjutnya jangan lupa perhatikan gerak-gerik, roman, dan bahasa tubuh sang orator. Hal ini agar kita dapat menangkap dan memahami setiap kata yang disampaikan oleh orator. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung oleh orator, kamu dapat menentukan garis besarnya. Pidato biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengarnya. Dengan mengetahui topik pidato, kamu akan mudah untuk menangkap hal-hal yang dibahas orator. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat menyimak pidato, kamu tidak boleh kehilangan fokus dan harus benar-benar konsentrasi agar mampu menangkap maksud yang disampaikan orator. Ketika menyimak, catatlah butir-butir penting yang disampaikan orator. Catatanmu akan sangat bermanfaat ketika hendak menyampaikan pidato. Yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Berdasarkan butir-butir penting yang telah dicatat, kamu bisa rumuskan simpulan, gagasan, pandangan, atau pesan pidato yang disampaikan orator. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato adalah yang pertama yaitu memuat seluruh butir penting atau pokok dalam pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Berikutnya, bukan merupakan ringkasan isi pidato, melainkan penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan orator. Perhatikan contoh berikut ini. Di situ ada tulisan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan gagasan dan pesan terkait dengan upaya, di sini merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya di negara kita tercinta ini, sehingga kita ketahui bersama keragaman budaya di negara ini sudah merupakan keniscayaan sejarah.
itu perlu digarisbawahi. Yang tidak perlu diperdebatkan lagi, hal itu pula yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada kata perbedaan jangan sampai merusak nilai persatuan dan kesatuan. Itu juga kalian perlu garis bawahi. Kalau kita kumpulkan, kita jadikan menjadi satu, yaitu merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya, itu merupakan topik. Keragaman budaya di negara ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Itu merupakan butir-butir pokok pidato butir 1. Perbedaan jangan sampai merusak nilai persatuan dan kesatuan, termasuk butir 2. Hadirin yang saya hormati dan seterusnya, kebudayaan di negara kita semakin kaya dan bervariasi. Itu merupakan butir keempat. Keanekaragaman budaya itulah yang perlu kita syukuri. Itu termasuk butir yang kelima. Sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk memperkokoh dan memperkuat nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Itu merupakan butir ke-6. Perkembangan informasi yang begitu cepat tersebar melalui berbagai media, termasuk media sosial, seringkali membuat kita mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong. Itu juga perlu digarisbawahi karena itu merupakan butir ke-7. Berikutnya, untuk menangkal beberapa berita bohong, itu menjadi tugas kita bersama. Itu juga merupakan butir ke-8. Kita perhatikan lagi, mari kita tingkatkan kewaspadaan agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong. Itu termasuk butir ke-8. Ada lagi, keanekaragaman budaya harus kita jadikan sarana untuk memperkokoh kerukunan dan persatuan bangsa. Itu merupakan butir ke-9. Nah, dari butir-butir itu, berdasarkan butir-butir pokok penting dalam teks yang tadi sudah saya sebutkan, akan menjadi sebuah paragraf. Kalau kita gabungkan menjadi satu, yaitu sudah saatnya kita memperkokoh dan memperkuat nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan di tengah keanekaragaman budaya. Kita perlu mewaspadai berbagai berita bohong yang dapat merusak nilai-nilai kerukunan. Keanekaragaman budaya harus kita jadikan sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, tugas dari Ibu, buatlah simpulan dari teks pidato yang tadi Ibu bacakan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.